Kisah ini didasarkan pada peristiwa nyata, 95% fakta, dan 5% adaptasi. Terima kasih kepada narasumber yang telah berbagi cerita ini. Mari kita mulai. Selamat malam, ini Adi. Pernahkah kalian merasa diawasi saat masuk ke lingkungan baru? Tatapan mata yang mengikuti gerak-gerik kalian, padahal tidak ada siapa-siapa. Kisah kedua dari Kim ini lebih mengerikan daripada hantu, karena ini tentang manusia dan kepercayaan yang salah arah. Kim ditugaskan meliput sebuah desa terpencil di pegunungan Korea untuk dokumenter tentang aliran sesat. Desa ini terisolasi, jauh dari kota, dikelilingi hutan lebat. Saat mobil tim produksi masuk ke desa itu, suasananya aneh, hening. Tidak ada suara anjing menggonggong. Tidak ada anak kecil bermain. Hanya ada orang-orang dewasa yang berdiri diam di depan rumah gubuk mereka, menatap mobil Kim lewat tanpa berkedip. Tapi di tengah kemiskinan itu, ada satu bangunan yang megah. Sebuah gereja marmer putih yang menjulang tinggi di atas bukit. Kontras yang menyakitkan mata. Warga desa tidak mau bicara. Mereka menutup pintu saat Kim mendekat. Akhirnya Kim memutuskan untuk melakukan hal nekat. Dia akan menyusup masuk ke gereja itu saat jam ibadah malam. Malam itu hujan gerimis. Kim dan satu kameramen menyelinap lewat pintu belakang yang tidak terkunci. Bau di dalam gereja itu aneh. Bukan bau dupa atau lilin, tapi bau keringat yang menyengat, dicampur bau amis yang samar. Mereka mengintip dari balkon lantai 2. Di bawah sana, di aula utama, ada sekitar 50 warga desa. Kim menyalakan kameranya. Dia mengharapkan nyanyian pujian atau doa. Tapi, tidak ada suara musik. Tidak ada suara pendeta. 50 orang itu, semuanya dalam posisi bersujud. Dahi mereka menempel di lantai marmer yang keras. Dan tiba-tiba, bam! Mereka serentak mengangkat kepala, lalu menghantamkannya lagi ke lantai. Bam! Sekali lagi. Bam! Bayangkan suaranya, pasukan misteri. Suara tulang tengkorak beradu dengan batu keras. Duk, duk, duk. Iramanya sempurna, seperti tentara yang berbaris. Tidak ada yang menangis, tidak ada yang mengaduh. Darah mulai mengalir dari dahi mereka, membasahi lantai putih itu. Tapi mereka tidak berhenti. Mata mereka melotot, menatap kosong ke depan, sambil terus membenturkan kepala. Ini bukan ibadah. Ini penyiksaan massal. Kim gemetar memegang kameranya. Dia tahu dia merekam sesuatu yang tidak boleh dilihat orang luar. Tiba-tiba, srek! Kameramen Kim tidak sengaja menyenggol kursi tua. Suaranya bergema di ruangan hening itu. Dalam 1 detik, 50 kepala itu berhenti bergerak. Dan pelan-pelan, mereka semua memutar leher, mendongak ke atas, menatap tepat ke arah lensa kamera Kim. Wajah mereka penuh darah, dan mereka tersenyum. Lari! Kim berteriak. Mereka lari menuruni tangga, keluar dari pintu belakang, masuk ke mobil, dan tancap gas. Mereka berkendara sejauh mungkin sampai ke kota sebelah. Mereka check-in di sebuah motel murah. Kim berpikir mereka sudah aman. Jarak desa itu sudah 50 km. Jam 3 pagi. Telepon kamar Kim berbunyi. Itu sutradara dari kamar sebelah. Suaranya berbisik, sangat pelan. Kim, jangan bersuara. Matikan lampumu. Intip lewat jendela. Kim merangkak ke jendela. Dia menyibakkan tirai sedikit. Di parkiran motel yang sepi di bawah sana, ada 6 pria berdiri mengelilingi mobil tim mereka. Mereka adalah warga desa tadi. Dahi mereka masih diperban. Mereka tidak melakukan apa-apa. Mereka hanya berdiri diam, mendongak menatap jendela kamar Kim di lantai 3. Mereka tahu Kim ada di situ. Bagaimana mereka bisa mengejar secepat itu?
Bagaimana mereka tahu kamar yang mana? Malam itu menjadi malam terpanjang bagi Kim. Mereka menelpon polisi, tapi polisi bilang butuh waktu lama untuk datang. Akhirnya, saat matahari terbit, orang-orang itu menghilang. Kim dan timnya langsung pulang ke Seoul tanpa menyelesaikan dokumenter itu. Sebulan kemudian, polisi menggerebek desa itu. Tapi kalian tahu apa yang mereka temukan? Kosong. Gereja itu kosong. Rumah-rumah itu kosong. 50 orang warga desa itu menghilang tanpa jejak, seperti ditelan bumi. Kim masih menyimpan rekaman itu. Rekaman suara kepala yang beradu dengan lantai. Bam, bam. Kalau kalian suka dengan kisah misteri seperti ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan mimpi buruk berikutnya. Sampai jumpa di kegelapan.